Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar mengenal teks laporan hasil observasi. Materi teks laporan hasil observasi adalah materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diajarkan pada kelas 10 fase E kurikulum Merdeka. Adapun tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan membaca teks. 1. Siswa dapat mengenal ciri teks laporan hasil observasi. 2. Siswa dapat mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. 3. Siswa dapat mengenalkan kaidah pembahasan teks laporan hasil observasi. Nah, berbicara soal teks laporan hasil observasi, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kalian. Pernahkah kalian berkunjung ke pantai? Pernahkah kalian berkunjung ke museum? Pernahkah kalian berkunjung atau jalan-jalan ke pasar? Dan pernahkah kalian melakukan pengamatan terhadap objek atau ciri-ciri objek pada lokasi yang saya sebutkan tadi? Dan pernahkah kalian melakukan pelaporan atau menuliskan laporan hasil pengamatan kalian dalam bentuk teks? Jika kalian belum lebih lanjut, yuk kita belajar lebih lanjut tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan hasil pengamatan atau observasi atas sebuah objek yang dilaporkan secara sistematis. Bagaimana ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? 1. Harus mengandung fakta. 2. Ditulis secara lengkap serta menyeluruh. 3. Teks laporan hasil observasi harus bersifat objektif. 4. Tidak memasukkan aspek-aspek menyimpang, mengandung prasangka atau keberpihakan. 5. Disajikan dengan menarik menggunakan bahasa yang jelas dan logis. Bagaimana struktur dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama, yakni pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan detail mengenai objek, ciri-ciri, atau bagian dari objek yang dilaporkan. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menjelaskan tentang manfaat dari objek yang diobservasi, baik bagi manusia, alam, maupun secara umum. Untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap struktur teks laporan hasil observasi, cermati teks laporan hasil observasi berikut ini. Bagaimana strukturnya? Identifikasilah. Setelah kalian mencermati teks laporan hasil observasi berjudul Tonggere, dapat disimpulkan bahwa bagian atau struktur pernyataan umum dapat kita temukan pada paragraf 1. Mengapa demikian? Paragraf 1 menjelaskan informasi umum dari Tonggere. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian dapat kita temukan pada paragraf kedua dan ketiga. Mengapa demikian? Karena paragraf kedua dan ketiga menjelaskan tentang ciri atau kekhasan dari Tonggere. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat dapat kita temukan pada paragraf keempat. Mengapa demikian? Karena paragraf keempat menjelaskan tentang manfaat dari suara keras Tonggere yang akan menjadi penanda kemarau akan datang. Lebih lanjut juga disebutkan bahwasannya Tonggere dimanfaatkan oleh petani sebagai santapan makanan dengan cara digoreng atau dibakar. Bagaimana nih kalian setelah belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi? Belajar tentang strukturnya, belajar mengidentifikasi. Mudah kan? Selanjutnya, kalian akan belajar lebih lanjut mengenal kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi adalah ciri atau penanda kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja sih kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi? Ada 10 nih kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi.
Pertama, kalimat definisi. Kedua, kalimat deskripsi. Ketiga, menggunakan himpunan di. Keempat, menggunakan istilah ilmiah. Kelima, menggunakan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Keenam, penggunaan verba atau kata kerja. Ketujuh, penggunaan adjektiva atau kata sifat. Kedelapan, penggunaan kata sinonim dan antonim. Kesembilan, penggunaan konjungsi. Kesepuluh adalah menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Demikian tadi penjelasan tentang kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Bagaimana nih? Sudah cukup jelas kan? Mudah bukan? Untuk menguatkan pemahaman kalian, silakan kalian berlatih di rumah, belajar mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi.